Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Dani, Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester tafsir Tarbawi. Yang pertama, apa yang ada ketahui tentang tafsir Tarbawi? Yaitu tafsir Tarbawi itu menurut tafsir Al-Qur'an yang difokuskan dan dalam titik beratkan kepada tematis pada persoalan atau permasalahan. Jadi tafsir Tarbawi itu merupakan tafsir pendidikan yang merupakan tafsir Al-Qur'an gitu ya, yang difokuskan juga kepada titik berat, kepada tematis dan persoalan atau permasalahan tarbiyah. Jadi tafsir Tarbawi itu tafsir pendidikan. Nah, lanjut, setelah dilihat dari sudut pandang para akademisi, tafsir Tarbawi itu adalah kedisiplinan ilmu yang baru gitu ya, dengan menetapkan kedudukan yang strategis dalam bidang pendidikan. Jadi kedisiplinan ilmu yang baru yang menempatkan kedudukan dalam bidang pendidikan gitu. Itu yang saya ketahui tentang tafsir Tarbawi. Nah, pendekatan apa saja yang bisa dilakukan dengan tafsir? Yaitu yang pertama ada pendekatan bahasa. Pendekatan bahasa itu ada Al-Qur'an adalah teks bahasa gitu ya. Karena bahasa yang paling utama dalam Al-Qur'an yakni bahasa Arab. Terus yang kedua ada pendekatan tasyawuf. Pendekatan tasyawuf, dalam tasyawuf itu menggunakan akal dan batin karena makna Al-Qur'an menjadi dua yakni lahiriah dan batinnya. Terus yang selanjutnya ada pendekatan riwayat. Terus yang selanjutnya lagi ada pendekatan kontekstual. Terus yang kontekstual. Nah, di sini pendekatan kontekstual, Al-Qur'an ini sangat jauh diturunkan dari zaman Rasul sampai sekarang. Jadi dimaknai dengan teks saja. Ketika kehidupan ini makna yang dimaknai itu dengan teks sesuai dengan kehidupan saat ini. Jadi pendekatan itu Al-Qur'an itu dimaknai dengan pendekatan teks yang sesuai dengan kehidupan gitu ya. Itu untuk pendekatan kontekstual. Lanjut, yang ketiga itu ada metode gitu ya, metodenya. Di sini ada yang pertama ada metode analitik, metode tematik. Berarti ada dua ya, metode analitik dan juga metode tematik. Apa yang dimaksud metode analitik itu? Adalah metode tafsir Al-Qur'an yang berusaha menjelaskan ayat dan juga mendetail dan runtut berdasarkan berbagai segi yang disesuaikan dari pandangan. Nah, berarti metode analitik itu menjelaskan tentang ayat secara detail gitu ya, dengan disesuaikan dengan secara pandangan gitu, dan juga kecenderungan dan juga para pendapat mufasir gitu. Nah, beberapa aspek yang dibahas dalam metode analitik ini diantaranya mengenai makna kosakata, hubungan atau keterkaitan antar ayat. Nah, berarti di sini di metode analitik itu dijelaskan makna kosakatanya dan juga hubungan antar keterkaitan ayat gitu ya. Jadi keterkaitan ayat itu dijelaskan dalam metode analitik. Nah, seperti asbabun nuzul gitu ya, asbaban nuzul gitu ya. Terus selanjutnya makna global, ada juga makna global, hukum yang dapat ditarik, peradaban qiraat, i'rab dari ayat terkait, serta keistimewaan susunan kata dan kalimat atas ayat atau surat yang digaji. Nah, di sini juga ada beberapa maknanya, yaitu peradaban qiraat dari ayat yang terkait, terus keistimewaan ayat gitu, dan juga kalimat-kalimat ayat dan juga surat apa yang dikaji gitu. Terus yang selanjutnya ada metode tematik. Metode tematik itu apa? Metode tematik adalah tafsir Tarbawi, metode tafsir yang berusaha mencari jawaban dari Al-Qur'an. Nah, di sini tuh metode tematik itu berarti mencari jawaban dari Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat Al-Qur'an. Nah, terus
Di sini metode tematik juga tujuan yang pertama yaitu kemudian mencari topik atau judul tertentu dan memperhatikan ayat-ayat tersebut dan juga penjelasan-penjelasan. Nah, di sini tuh di metode tematik itu kita mencari topik, terus judul yang sesuai dan juga memperhatikan ayat dan juga kita memperhatikan penjelasan-penjelasannya, apakah ayat ini sudah jelas apa belum atau artinya sudah pas dengan ayat ini apa belum gitu ya. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu istilah dalam Al-Quran yang terkait dengan pendidikan. Yang pertama itu ada tarbiyah, yang kedua ada ta'lim, terus yang ketiga ada tazkiyah, dan yang terakhir ada tadris. Apa yang dinamakan tarbiyah? Tarbiyah adalah proses pengembangan dan bimbingan jasad, akal dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga anak didik itu bisa dewasa dan juga mandiri. Nah, untuk tarbiyah itu proses gitu ya, artinya itu tarbiyah itu proses untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan akal dan juga jiwa, terus kedewasaan kita gitu. Terus yang selanjutnya ada taklim. Taklim itu adalah proses pengajaran yang dilakukan terus menerus melalui indera manusia serta pendengaran dan juga penglihatan juga hati. Nah, taklim itu berarti kita melakukan proses pengajaran gitu yang melalui indera manusia seperti pandangan dan juga penglihatan dan juga hati gitu. Kita melakukannya dari pandangan, penglihatan dan juga hati gitu. Kita melakukan apapun harus dengan hati gitu. Terus yang ada tazkiyah. Tazkiyah dalam arti membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat-sifat tercela. Nah, apa itu sifat-sifat tercela itu? Ya kayak kita melakukan hal-hal buruk itu adalah sifat tercela. Jadi tazkiyah itu seperti membersihkan dari sifat-sifat yang tercela, kayak kita melakukan hal-hal buruk gitu ya. Berarti kita harus disucikan lagi gitu. Nah, dengan demikian itu apa sih namanya tazkiyah? Tidak saja terbatas pada pembersihan dan penyucian, tetapi juga meliputi pembinaan dan juga pengembangan. Nah, tazkiyah itu tidak hanya dengan mensucikan atau membersihkan, tetapi juga tazkiyah itu diliputi meliputi dengan pembinaan dan juga pengembangan gitu. Lanjut, yang terakhir ada tadris. Tadris adalah upaya menyiapkan murid agar dapat membaca, mempelajari dan mengkaji sendiri. Nah, kita tuh harus bisa mengajarkan murid agar dapat membaca. Nah, seperti kita mengajarkan membaca kepada anak, nah kita juga harus bisa mengajarkannya kepada murid gitu ya. Seperti murid yang awalnya tidak tahu, dan ketika kita sudah mengajarkannya menjadi murid itu menjadi hafal dan juga bisa membaca gitu ya, dan juga bisa melafalkannya gitu. Nah, lanjut yang nomor kelima. Nomor 5, bagaimana Anda menjelaskan cara langkah menafsirkan ayat perumusan gitu, cara langkah penafsirannya gitu bagaimana. Nah, menurut saya sebelum menerjemahkan itu kita harus memahami dulu gitu. Kita harus paham dulu sebelum kita menyampaikan materi. Kita tuh harus hafal dulu. Kita harus hafal dulu bagaimana bahasa Arabnya, terus dan juga kita harus memahami teks terlebih dahulu dalam ayat Al-Quran itu. Contohnya dengan menafsirkan surat Al-Fatihah gitu ya. Dalam surat Al-Fatihah gitu, dari ayat pertama, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu segala puji bagi Allah gitu ya. Nah, itu bagaimana penafsirannya gitu. Dan juga kita harus benar cara menafsirkan ayat tersebut gitu. Nah, agar kita bisa tahu cara menafsirkannya gimana, kita juga harus belajar dulu gitu. Kita harus memahami dulu dengan baik dan juga benar supaya kita tuh tidak salah dan juga tidak menyesatkan orang lain dalam cara penafsiran kita gitu. Mungkin penyampaian dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datang dari saya diri sendiri, dan juga kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam
Tutur kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.